Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman dan Bu Kiki. Saya selaku moderator yang akan menjalankan presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri dari Saskia, Rizky Wandasari, Sefira, Setia, Nadia, Nursifa, saya selaku moderator, Reni, Nurhidayati, dan Santi. Baik teman-teman, kita langsung saja ke sesi presentasi yang akan dimulai dari rekan saya untuk menjelaskan materi yang akan disampaikan oleh Sefira. Kepada Sefira, dipersilakan. Materi sistem integumen itu terdiri dari lapisan kulit. Tujuannya itu untuk memahami sistem integumen pada manusia, dan yang kedua itu untuk mampu menjelaskan bagian-bagian sistem integumen pada manusia beserta fungsinya. Yang pertama itu ada struktur kulit. Struktur kulit itu ada epidermis, bagiannya itu ada stratum corneum, ada stratum lucidium, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basalis. Karakteristiknya itu ada sel-sel berbentuk seperti balok dan tersusun berlapis tunggal, rapat, dan lapisan paling itu terdiri dari lapisan kulit dan terdiri atas epitel berlapis. Terdiri dari jaringan epitel, tidak mempunyai pembuluh darah, dan banyak lapisan disebut karakteristik. Fungsinya itu proteksi baril, organel, sistem vitamin D, dan sistem koniem. Yang kedua itu ada sel dermis, yaitu sel dermis terdiri dari stratum papillaris dan stratum reticularis. Karakteristiknya itu ada lapisan jaringan ikat bawah yang terletak di bawah dari membran sel dan suatu sistem terpadu dari fibrosa. Terdiri atas dua lapisan. Yang pertama itu ada lapisan papiler dermis dan lapisan reticular dermis. Fungsinya itu untuk membantu mengatur suhu tubuh dan membuang kotoran, membuat kulit terlihat halus dan lembut, serta membantu ketahanan terhadap air. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Setia. Pada Setia, dipersilakan. Yang selanjutnya yaitu hipodermis yang terdiri atas panniculus adiposus, panniculus cornosus, dan deep fascia. Karakteristiknya itu lapisan kulit lemak atau jaringan ikat yang merupakan rumah dari lapisan paling bawah yang mengandung kelenjar keringat dan folikel rambut. Lapisan hipodermis ini dikenal juga sebagai jaringan subkutis atau subkutan. Fungsinya itu sebagai penahan terhadap benturan ke organ tubuh bagian dalam, memberi bentuk pada tubuh, mempertahankan suhu tubuh, dan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan pelindung tulang dan otot. Sel pada epidermis, yaitu ada sel keratin. Karakteristiknya itu keratin merupakan materi dasar penyusun lapisan kulit manusia. Struktur keratin keras, kaku, dan tersusun rapi dan erat di permukaan kulit. Keratin juga merupakan materi dasar penyusun rambut. Fungsinya, keratin memberikan dukungan dan perlindungan pada tubuh, mencegah penguapan berlebihan pada kulit, menghasilkan vitamin D saat kulit terpapar sinar matahari. Yang kedua ada sel melanosit, yaitu merupakan sel kecil dengan cabang dendritik panjang, tipis, dan berakhir pada keratinosit di stratum basal dan spinosum. Terletak di antara sel pada stratum basal. Terus juga terdapat folikel rambut dan sedikit dalam dermis. Melanosit akan terlihat hitam.
Melanosit akan terlihat hitam. Salah satu organel sel melanosit yang mengandung asam amino tirosin dan enzim tirosin. Ini dia yang termasuk dalam sel melanosit, dan jika diperbesar dia akan seperti ini hasilnya. Lalu ada sel Langerhans, yaitu sel yang merupakan sel dendrik yang bentuknya irregular, ditemukan terutama di antara keratinosit dalam stratum spinosum. Sel Langerhans tidak berwarna baik dengan HE. Fungsinya adalah sel ini berperan dalam respon imun kulit, merupakan sel pembawa antigen yang merangsang reaksi hipersensitivitas tipe lambat pada kulit. Lalu yang terakhir ada sel Merkel, yaitu ini. Dia itu yang merupakan sensitif pada mekanoreseptor esensial terhadap sensasi sentuhan. Mereka banyak pada kulit yang sensitif, sentuhan seperti ujung jari dan dasar folikel rambut. Fungsinya itu mekanoreseptor sensoris dan berhubungan fungsi dengan sistem neuroendokrin difus. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui Google Form yang akan dikirim oleh Bu Kiki. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba sebelum ditutup ya, bisa ditampilkan laporannya, file laporannya. Ada di filenya ya, dibuka dulu coba. Di close. Oke, coba diturunkan ke bawah yang dalam bentuk tabel-tabel itu ya. Dilengkapi kan tabelnya? Nah, ini evaluasi dari saya ya. Jadi memang dalam presentasi itu gampang-gampang susah ya, walaupun banyak susahnya daripada gampangnya. Karena memang dalam hal ini tuh kita dituntut agar bisa menjelaskan secara gamblang dalam waktu yang singkat. Ya. Apakah semua itu ada cara atau triknya? Tentu ada ya. Makanya bagaimana caranya kita menampilkan materi itu cukup dengan satu layar, tapi tercantum semuanya. Kalau yang ditampilkan oleh kelompok 3 tadi gambarnya sudah jelas, sudah bagus ya. Artinya memang sudah seperti yang saya sarankan dari evaluasi kelompok sebelumnya. Tapi di situ masih kurang apa yang ada ditampil sekarang yang ada di layar. Ya, masih terucap dengan kalimat sendiri. Kalau itu kelompoknya mungkin paham. Tapi audiens jangankan untuk paham, mudeng untuk menerima apa yang dimaksud aja enggak. Ya, artinya dalam hal ini memang harus dibantu dengan tulisan. Ya, jadi baiknya ke depannya kalau ada praktikum secara online seperti ini lagi, kan biasanya saya nggak akan jauh-jauh ya cara untuk mempresentasikannya. Jadi dibuat seperti ini, jangan turun dulu, naik dulu. Nah, tampilkan dulu gambarnya, ya.
Epidermis, bagian epidermis itu apa dulu? Ini agak lebih dibesarkan ya harusnya ya gambarnya ini. Nah, kemudian bagian-bagiannya. Jadi caranya itu ya, kalian bisa menunjuk rekan-rekan ini adalah gambar epidermis. Di mana kita lihat pada gambar bagian-bagian dari epidermis itu adalah satu stratum corneum. Kalian tunjukkan. Ini yang disebut sebagai stratum corneum dengan kursor. Ya, ini bisa nggak diperbesar lagi coba gambarnya? Ya, ini bisa kalian tunjuk nih stratum corneum. Nah, ini adalah stratum corneum ya, ditunjuk ini bagiannya gitu. Kemudian yang kedua stratum lucidium, ditunjuk mana? Di bawah tepat di bawah stratum corneum yang berwarna putih nih rekan-rekan mahasiswa. Nah, gitu caranya. Jadi orang itu akan lebih fokus dengan apa yang kita tunjuk daripada apa yang diucapkan. Ya, cara menarik perhatian orang itu dengan menggiring seperti ini. Tapi kalau kita hanya membaca, artinya banyak rekan-rekan yang lainnya tidak bisa menyimak dengan baik. Ya, ini sebagai evaluasinya. Nah, kemudian setiap stratum itu kan kalian sudah menyebutkan apa fungsinya ya? Coba atasnya apa atasnya? Nah, karakteristiknya, ya ini sudah sesuai belum? Kalau stratum corneum itu karakteristiknya sel-selnya berbentuk seperti balok dan tersusun berlapis tunggal, rapat, tidak memiliki ruang antar sel, itu karakteristik apa? Hah? Epidermisnya atau stratum corneumnya? Epidermis. Nah ini, karena dalam hal ini yang diminta adalah bagian-bagian dari lapisan epidermis. Kan ada 5 ya, dari corneum sampai basalis. Kalian harus lebih rinci. Masing-masing stratum corneum, stratum lucidium itu karakteristiknya apa? Kan kalau kalian lihat dari gambar itu bentuknya udah beda itu. Ya. Stratum corneum itu bagaimana karakteristiknya, stratum lucidium itu bagaimana. Nah, kemudian masing-masing bagian ini baru dijelaskan fungsinya. Karena setiap lapisan atau setiap stratum itu pasti memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ya, corneum sendiri, lucidium sendiri, granulosum sendiri, spinosum sendiri, basalis juga sendiri. Nah, sedangkan fungsi pada tabel ini sudah mengarah pada bagian stratum atau masih umum epidermis? Nah, ya, masih umum epidermis gitu. Artinya begini, memang dalam hal ini harus spesifik ya. Kalau mau menjelaskan epidermis secara umumnya itu bisa di atas. Ya, kalau pada tabel-tabel ini sesuai dengan apa yang diinstruksikan ya. Jadi bagian-bagiannya. Terus di bawahnya lagi, apa itu di bawahnya? Dermis. Nah, ini sudah sesuai nih. Dermis itu terdiri stratum papillaris, stratum reticularis. Nah, karakteristik papillaris apa? Karakteristik reticularis apa? Gitu ya. Nah, tentunya dalam hal ini harus spesifik ya. Jadi penting sekali untuk kita memahami dulu ya yang diinstruksikan apa. Jadi nanti kalian nyari gambarnya enak. Ya, harus jelas gambarnya, spesifik. Kalau memang kalian bisa nemu satu epidermis yang memang itu satu lapisan kulit yang memang itu ada epidermis, ada dermis, ada hipodermis, nggak apa-apa diambil satu saja. Tapi harus jelas setiap stratumnya. Harus muncul itu stratum yang di atas tadi itu ada 5, stratum papillaris, stratum reticularis itu bagian dermisnya ya. Tapi kalau memang nggak nemu gambar yang satu bisa mencakup semuanya, kalian boleh dari berbeda-beda gambar. Tapi yang harus menunjukkan secara jelas masing-masing lapisan itu yang mana sih yang ditunjuk gitu ya. Kalau pada gambar yang dipilih, terutama yang dermis, ini masih belum jelas karena masih terlalu kecil. Ya. Artinya begini, kalau kita ingin mempresentasikan ya, gimana caranya orang itu bisa melihat dengan baik gambar yang kita tampilkan.
Ya, kalau memang gambar ketika dimasukkan ke dalam tabel itu kurang gede ya, saya berikan kebebasan saja. Boleh mengeluarkan gambar ini di space tersendiri ya. Jadi di luar dari bagian dan fungsinya. Tapi kalian harus bisa menunjukkan. Jadi ketika kita menyajikan ke audiens, audiens ngerti, oh ini yang namanya stratum papillaris, oh iya, oh letaknya di bawah epidermis dan lain-lain. Terus bawahnya hipodermis ya. Nah, epidermis juga begitu. Ada beberapa bagian ya. Kalian sebutkan bagiannya apa. Kan kalau kalian memperbesar gambar dengan cara ngezoom seperti ini, di zoom ya, otomatis tulisannya tidak bisa terbaca dengan jelas atau dengan baik, terlalu gede ya. Makanya yang diperbesar hanyalah gambarnya saja. Kalau memang tidak muat di tabel, kalian bisa terpisah, tapi harus berurut ya. Jadi apa namanya gambar, tabel. Ya, jadi kalau epidermis tampilkan dulu gambar epidermis, baru di bawahnya tabel. Tabelnya isinya itu tadi karakteristik, bagian, karakteristik dan fungsi. Terus yang kedua gambar dermis, tampilkan tabel, bagian-bagiannya apa saja sampai ke karakteristik dan fungsi. Terus yang terakhir hipodermis, tampilkan gambarnya, gedein ya, baru dikasih tabel ya. Karena dalam hal ini praktikum ini itu lebih ke teknis ya, lebih bagaimana kita bisa menunjukkan gambar-gambar dari setiap bagian-bagiannya gitu. Jadi tidak melulu tentang teori, tapi lebih to the point. Ini loh yang namanya epidermis terdiri dari stratum ini bagiannya ini. Nah seperti itu saja. Makanya saya dari awal itu sangat mengingatkan tidak usah terlalu bertele-tele di atas ya. Kalau tujuan oke lah ya tujuan, tapi kalau untuk dasar teori kalian cukup menyebutkan saja epidermis itu apa, fungsinya apa secara umum. Kemudian hipodermis itu fungsinya apa secara umum juga. Kemudian terakhir hipodermis juga begitu. Baru nanti masuk ke tabel, ya. Yang di bawahnya lagi ada lagi yang tentang sel-sel kalau nggak salah. Nah, baru ini juga begitu. Nah, kalau untuk sel pada epidermis, saya rasa ini sudah cukup mewakili ya. Tapi kalian kasih tanda nih. Kan yang pertama yang ditunjukkan adalah sel keratin. Sel keratin yang mana pada lapisan itu? Nah, yang ditunjukkan untuk membedakan dengan bagian yang lain itu dikasih apa kayak tanda, dikasih warna merah atau apa. Ngeditnya gampang ya, nggak usah pakai yang rumit-rumit aplikasinya. Kalau saya biasanya kalau cuma ngedit seperti ini pakai Paint aja bisa. Ya, dari keterangannya kalian lingkari berwarna merah. Jadi orang itu akan langsung tertuju pada lapisan keratinnya. Nah, kenapa gambar ini tidak dijadikan yang di atas juga? Padahal bagus ini. Ada stratum corneumnya, ada stratum lucidiumnya, lebih jelas malahan kan? Harusnya ini bisa digunakan juga untuk gambar yang di atas gitu. Baru nanti kalian kalau untuk keratin mau menggunakan ini juga boleh. Atau mau pakai bagian yang lain juga boleh nih. Sel apa aja? Markel cell. Terus apa lagi? Yang ada di bagian epidermis itu juga bisa pakai gambar ini ya. Terus apa lagi bawahnya? Iya. Nah, itu setiap bagian-bagian sel-selnya kan pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya. Kemudian memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, disitulah kalian menguraikan setiap bagian-bagian dari selnya. Ya, paham sampai sini? Ya. Karena kalau kita tidak secara langsung seperti ini, walaupun saya sampai doer ngomong di Zoom ya, saya yakin tidak akan diterima dengan baik. Makanya tujuan saya bisa kalian datang langsung sini paling tidak dapat masukan-masukan secara langsung untuk perbaikan yang akan datang ya. Jadi begitu caranya.
Jadi tidak perlu bertele-tele ya. Jadi cukup disampaikan pada intinya sesuai dengan permintaan yang sudah saya berikan di awal. Itu sebagai rambu-rambu kalian untuk mengerjakan. Jadi ini sudah oke ya, sudah bagus menurut saya, tapi memang perlu ada yang perlu direvisi. Nah, nanti laporan satu saja, itu perwakilan, nanti dikumpulkan ke saya sebagai tanda kalau kalian sudah presentasi, tapi saya berikan waktu untuk kalian merevisi laporan yang sesudah kalian kerjakan ya, sesuai dengan arahan saya. Ya, seperti catatan yang saya berikan tadi. Jadi nanti ketika kalian sudah fix, sudah selesai dalam merevisi, nanti tidak perlu di print, tapi cukup dikirimkan melalui Google Classroom. Ya, itu yang sudah fix, berarti itu yang saya ambil nilainya. Kalau yang ini hanya nilai presentasi saja. Ya, makanya silakan dimanfaatkan waktunya untuk merevisi kembali laporan yang sudah disusun ini sesuai dengan arahan saya tadi. Sampai sini. Iya, saya berikan waktu seminggu untuk perbaikan ya. Jadi nanti untuk laporannya itu saya ambil nilainya yang terakhir, yang fix. Tapi manfaatkan baik-baik ya. Kalau sama aja kayak ini ya berarti nggak ada perubahan ya. Berarti memang siap menerima apapun hasilnya. Ya, oke, mungkin itu ya masukan dari saya. Dan untuk audiens bisa memberikan penilaian dari presentasi ya yang sudah disampaikan. Kemudian kalau ada pertanyaan juga boleh ya. Karena pertanyaan itu tidak mesti yang tidak disampaikan oleh mereka, oleh kelompok ya. Bahkan yang sudah disampaikan oleh kelompok pun itu boleh ditanyakan, namanya juga bertanya ya. Artinya bebas, yang penting masih dalam lingkup pembahasan yang disampaikan ya, karena ini integumen yang kaitannya dengan sistem indera peraba ya, kulit, ya jangan menanyakan sistem yang lain karena nanti nggak nyambung gitu ya. Oke, untuk penilai atau audiens silahkan saya berikan waktu 5 menit ya untuk bisa memberikan penilaian sekaligus pertanyaan ya, kalau memungkinkan bisa dituliskan. Oke, bisa di close dulu untuk kelompok 3. Rekan-rekan mahasiswa karena waktunya juga sudah pas ya, 9.30. Mana coba saya lihat ininya. Saya absen dulu ya berdasarkan kehadirannya. Sekarang tanggal 27. Nadia mana? Kalau kayak gini kan saya kelihatan. Oh, ini Nadia. Nur Hidayati. Nur Sifah. Reni Ayunita. Kok kayak mirip Reni angkatan 2021 ya? Semua orang ngomong gitu. Iya benar kan? Nggak tahu tapi ibu saya orangnya. Oh, soalnya ada sedikit sekilas-sekilasnya mirip gitu. Anak Cevada itu nggak sih, Bu? Iya sama. Tapi namanya sama-sama Reni juga, Reni Anggraini. Serius, makanya ketemu guys. Nanti pasti kamu terkaget-kaget. Nah, ini Rizky Wandasari sakit tadi ya? Iya, tapi izin dia. Oh, masuk Zoom. Nanti karena dia tidak presentasi dilibatkan dalam revisi laporan ya agar adil dan merata. Santi Maharani, Saskia, Setia Nurul. Kalau baru pertama kali ketemu nih kayak semuanya sama ya. Nah, makanya harus sering-sering ketemu biar tahu bedanya. Ya, jadi kalau nggak tahu bedanya nanti nggak ngerti yang mana. Sevira. Oke, ada lagi yang nggak hadir? Semua sudah ya? Jadi nanti ini saya dan perhatikan betul ya, walaupun nanti yang direvisi itu bukan dalam bentuk printout, paling tidak itu nanti dari segi formatif diperhatikan. Karena ini harusnya naik ke atas, ya kan?
program studi D3 Farmasi ya. Sebenarnya ini bukannya sudah saya kasih format kalian loh ya. Iya, kan kalian tinggal ngikutin aja ya. Harus diperhatikan baik-baik. Nah, maksud saya tadi begini. Kalau semisal kalian ini terlalu kecil, ini kecil banget nih kalau disampaikan ya. Jadi nanti bisa dipindahkan misalkan ya pembahasan di sini gambarnya digedein gitu ya, misalkan gedein gitu. Baru di sini adalah tabelnya. Setiap bagian gitu. Jadi ketika dipresentasikan, itu satu layar sudah mencakup semua. Ada gambar, ada bagian, ada karakteristik, ada fungsi. Tapi ingat, karakteristik ini adalah bagian-bagiannya, bukan karakteristik epidermisnya. Karena dengan menampilkan semuanya dalam satu layar, itu mempermudah yang presentasi. Nggak perlu buka-buka lagi, tinggal membaca yang ada di slide atau yang ada di laporan. Ya, paham ya? Sampai sini, ini saya terima. Baik, dicukupkan untuk sesi presentasi ya, kelompok 3. Jadi harapannya yang berada di Zoom itu sudah mengisi semuanya, karena ini nanti akan menjadi penilaian kehadiran. Saya tidak akan mengabsen satu-satu, tapi kalau namanya ada di penilaian berarti hadir. Ya, saya kalau ngabsen satu-satu lagi nanti waktunya juga sudah tidak mencukupi. Oke, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Nanti dilanjutkan ya untuk kelompok setelah ini. Jangan keluar dulu dari Zoom. Sementara kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.